tidak mudah mengikuti kemudian hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kami menganggap itu irasional. Itu irasional. Bahkan Al-Quran kami menjadi... Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Summa yaumal qiyamah. Nah, ini masalahnya di sini. Yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wa ma'wakum nar wa ma lakum min nasirin. Nah, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia saja, sifatnya sementara. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk. Kenapa? Karena sebagian kalian mengajak kepada yang lain untuk mengikuti sesuatu yang sifatnya ilusi. Maka yang mengajak kemudian untuk murtad, yang menjanjikan di sini ada keselamatan, di sini ada keselamatan, itu akan saling mengutuk dengan yang dimurtadkan nanti di hadapan Allah. Lalu apa kata Al-Quran? Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempatmu hanya neraka dan sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Maka dalam rancangan keislaman, umat Islam ketika memilih sebuah keyakinan harus berlandaskan terhadap ilmu. Harus berlandaskan terhadap ilmu. Sehingga ketika umat Islam itu berilmu, mereka tidak akan berkata nanti di kehidupan berikutnya, lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu ketika hidup di dunia kami mendengarkan, kami memikirkan peringatan-peringatan yang datang dari Islam, tentulah kami tidak termasuk dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Umat Islam lebih dulu dilindungi dengan upaya Allah mengatakan, kalau kamu tidak menggunakan akalmu, kalau kamu tidak mendengarkan telingamu untuk mendengarkan, maka di akhirat kelak kamu akan berkata, kenapa dulu saya tidak mendengarkan, kenapa dulu saya tidak memikirkan, cuman ikut-ikutan doang, hanya karena ibuku, ayahku agamanya ini, maka aku ikut-ikutan doang. Padahal kesempatan diberikan, ketemu dengan orang-orang Islam, punya akal sehat, hidup dalam kedamaian, tidak ada huru-hara, tidak ada perang, tidak ada tekanan, tapi justru membuat aku santai, bukan membuat saya belajar. Maka sekarang saya menyesal menjadi penghuni neraka. Umat Islam itu sudah dijaga lebih awal. Umat Islam itu dijaga lebih awal dengan Al-Quran memberikan pengajaran kemudian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyazakkara ulul albab. Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang penuh dengan berkah, agar supaya manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan ilmu mutiara. Oh, Allah. Itu fakta dalam Al-Quran, itu fakta dalam Islam. Makanya setiap gerakan yang sentuhannya adalah sentuhan Islam pasti berdalil, pasti berdasarkan ilmu. Makanya di Islam itu syarat dengan keilmuan. Islam berdiri di atas ilmu, bukan di atas doktrin dan dogma. Sekali lagi saya katakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru wa ulul albab. Ulul albab, untuk mendapatkan pelajaran orang-orang yang berakal sehat. Ya, jadi Al-Quran itu hanya sinkron dengan orang yang berakal sehat. Tapi kalau di agama saudara, mohon maaf sekali lagi, justru mematikan akal sehat. Tidak bisa kita gunakan akal sehat ketika menelaah Kristen. Tidak bisa, nggak bisa nyambung. Karena yang satu kemudian irasional, sementara manusia kodratnya adalah manusia rasio. Memiliki apa rasio itu? Keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang tidak seimbang, maka manusia akan menolak itu. Contoh, ketika dikatakan bara api itu dingin, rasio manusia mengatakan tidak, bara api itu panas. Islam mengatakan bara api itu panas. Tapi kalau di agama Anda,
bara api itu dingin. Itulah perbedaannya antara Anda dengan agama saya. Silakan. Ya, jadi saya memang melihat memang sangat signifikan perbedaannya di antara kita, Bang Juma, ya. Nah, saya terpanggil di dalam pelayanan ini, Bang Juma, ya. Karena di gereja-gereja itu kan dulunya saya membentuk suatu wadah yang namanya Kociba, Bang Juma. Kociba itu komunitas ciptaan baru yang saya ambil dasarnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ menyatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kan di situ. Jadi, ya, sejauh saya terjun di dalam pelayanan ini untuk membina saudara-saudara kita yang dari Islam masuk ke Kristen, ya. Nah, saya tidak ada melihat ada kristenisasi di situ, Bang Juma, ya. Nah, di situ. Nah, itu hanya mungkin interpretasi dari saudara-saudara kita Muslim. Nah, di situ. Dan saya menyadari bahwa, ya, saudara-saudara kita ini, ya, masuk dari Islam ke Kristen ini kan. Nah, memang tidak semua sepenuhnya itu mengetahui tentang kekristenan. Nah, ada bisa beberapa tidak sampai 50% lah yang betul-betul, ya, dari Islam ke Kristen itu yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, adapun sisanya itu biasanya terjadi karena perkawinan. Nah, karena itulah, ya, saya terbebani untuk memberikan penjelasan kepada mereka siapa itu Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka harus tahu pasti. Jadi, ya, walaupun mereka masuk Kristen itu karena pernikahan, nah, bagaimana saya mengubah pemikiran-pemikiran mereka itu, ya kan, supaya mengikuti Yesus itu jangan karena pernikahan lagi, jangan karena suami atau karena istri. Nah, di situ. Jadi kita betul-betul memberi pembinaan yang sebenar-benarnya kepada mereka supaya mereka paham dengan kitab suci, ya, yang kita berikan kepada mereka. Makanya kita ada pertemuan-pertemuan di situ secara rutin di situ, ya, seminggu sekali kan di situ. Nah, itu beban pelayanan saya di situ, Bang Juma. Nah, itu. Kalaupun, ya, masalah mutiara itu, Bang Juma, ya, saya menyadari, ya kan, kalau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu sangat erat hubungannya, Bang Juma, kan di situ saya melihat, ya kan, karena apa, ya kan. Nah, perjanjian lama itu menjadi dasar perjanjian baru, saya lihat, Bang Juma, ya, di mana di dalam perjanjian lama itu, ya, itulah tentang penciptaan, tentang sejarah bangsa Israel, tentang hukum Taurat dan tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, di situ dia. Dan semua itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus di situ, ya, di dalam perjanjian lama tersebut. Nah, justru nubuatan-nubuatan itu, Bang Juma, ya, digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, apa, ya, yang digenapi di situ di dalam perjanjian lama, yang mengenai Mesias akan lahir, Mesias akan menderita, dan Mesias akan membawa keselamatan di situ. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di situ. Jadi perjanjian lama itu menekankan hukum, perjanjian baru itu menekankan kasih karunia di situ, Bang Juma. Jadi PL fokus pada hukum Taurat dan ketaatan lahiriah sebenarnya di situ, Bang Juma. Nah, di situ harus taat semua kepada hukum-hukum di situ. Nah, sementara dalam perjanjian baru itu, ya, fokus kepada iman kepada Kristus, ya, di dalam perubahan hidup kita. Jadi relasi kita, ya, dengan apa di dalam perjanjian baru itu antara hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, ya, di situ tidak terikat kepada hukum-hukum, ya, di situ. Nah, kita utamanya di situ hukum yang tertinggi itu kan yang dibawa oleh Yesus itu adalah kasih, Bang Juma. Nah, di situ. Itulah, Bang, ya. Jadi Yesus itu, ya, hukum yang utamakan itu kasih. Nah, di situ. Nah, ini adalah salah satu rencana keselamatan, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu walaupun perjanjian lama itu Allah bekerja melalui bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, ya, oke lah.
Udah oke. Kalau nggak panjang ya silakanlah. Saya tutup dulu ya. Silakan. Ya. Ya, inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tidak memiliki mutiara, tidak memiliki ilmu. Karena Yesus memang melarang murid-muridnya untuk melemparkan kemudian mutiara itu kepada babi. Anda berbicara mengenai kasih. Yesus sendiri mengatakan yang mengasihi aku adalah yang melakukan pekerjaan yang juga aku kerjakan. Apa yang Kristen kerjakan? Nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian mungkin saudara harus lebih memperdalam lagi keilmuan saudara tentang Bible itu sendiri. Ketika Anda menjadikan 1 Korintus atau 2 Korintus Anda jadikan sebagai alat untuk memurtadkan orang, Anda lupa. Bukan Anda lupa, Anda nggak tahu mungkin Paulus menulis surat Korintus itu bukan untuk orang Indonesia. Paulus menulis surat Korintus itu hanya untuk orang-orang yang ada di Korintus, tepatnya di Korintia tengah selatan Yunani. Coba Anda baca deh. Dari Paulus yang oleh kehendak dewa Theos dipanggil menjadi apa itu? Utusan, pengutus atau utusan Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos yang ada di Korintus. Jadi jangan ya sekali lagi, kalau babi itu kan memang membabi buta babi itu ya. Dia nggak mau tahu apa itu, yang penting takber aja dulu. Korintus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintia tengah selatan Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Datang ente memurtadkan orang Indonesia, harusnya Anda ke Yunani Selatan. Karena surat Korintus itu bukan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan. Nah, inilah kelemahan saudara-saudara Kristen, tokoh-tokoh Kristen dalam beragama. Sekali lagi, dikarenakan tak ada mutiara bagi kalian. Yesus melarang. Jadi Korintus itu bang, ditulis tahun 55 sampai tahun 57 Masehi, diperuntukkan untuk kelompok spesial, yaitu jemaat dewa-dewa yang ada di Korintus sana, bukan yang ada di Indonesia. Anda salah itu, Anda keliru. Coba Anda renungkan lagi. Anda susah kalau mau merenungkan juga karena tak ada ilmu soalnya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ketika Yesus datang, Anda katakan dia datang untuk menebus. Nah ini lagi, Yesus datang untuk kaumnya Bani Israel. Anda salah lagi di situ. Seakan-akan Yesus datang untuk kalian. Nah sekali lagi, ilmu tidak diberikan kepada babi, makanya membabi buta, asal ngambat aja kan gitu. Yesus datang 3 tahun bang mengajar, 3 tahun beliau mengajar. Kita supaya sportif diskusi. Nah, Ya. biarkan si Blender sama saya. Oke. Kau diam. Oke, baik. Kalau Gini kau gua bilang ya. mengatakan fitnah tidak terbukti, nah biar dia membuktikan. Bukan fitnah. Bertanggung Ini jawab kalian. bukan Udah, fitnah, coba dengar kamu dulu. ngomong. Bukan. Makanya Oke. Ya, coba dibuktikan kau biar nggak diam. fitnah. Baik, sebentar ya. Tapi kau Sebentar. diam. Sebentar ya. Oke, baik. Kau Gini aja gua ngomong tadi. Aku nggak Diam ngomong. kau, bukan kau yang gua ajak bicara. Saya mau dengar fitnahnya si Blender. Kau diam. Oke, Nah, bukan coba. ini bukan fitnah ya. Aku menduga. Ini dugaan ya, dugaan. Boleh kan? Dugaanku, buktikan kalau dugaanku ini salah. Buktikan. Oke. Ini kenapa setiap akhir tahun Tuhan memberikan bencana setiap akhir tahun. Nah, setelah aku kaji-kaji, ya, aku introspeksi diri, aku tanya, kalau perbuatan manusia itu karena menebang hutan, nah aku tanya bagian kehutanan, Pak, benar nggak ketika hutan lindung ditebang, bencana itu datang di akhir tahun? Oh tidak, katanya. Tidak, bencana itu bisa kapan datang saja, kapan saja datang, tanpa harus di akhir tahun. Oh iya ya. Terus kemudian aku kaji lagi, kenapa ya akhir tahun ini ya? Ataukah beri peringatan, ataukah apa? Nah, ternyata ada kelahiran Tuhan, tanggal 25 Desember. Kutelaah lah itu, kutelaah tanggal 25 Desember. Nah, kami sebagai umat Islam ya meyakinin Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tetapi tanggal 25 hari kelahiran Tuhan.
Nah, itu menyebabkan murkanya Tuhan yang sebenar-benarnya. Siapa? Tuhan sebenar-benarnya itu Allah. Menyebabkan murka dia sehingga memberikan peringatan kepada manusianya. Kami sebagai umat Islam harus menyadarin Tuhan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Makanya lebih condong kepada kena ke Islam daripada Kristen. Kenapa? Karena kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Apa perintahku? Jangan ke bangsa lain. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing, kepada babi. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Itu perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jangan kau ajarkan ajaranku kepada orang Roma dan Yunani. Itu maksudnya. Jadi Anda salah kamar. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 21 nomor 17, wahai Simon, anak Yohanes, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa dombaku? Bani Israel. Bukan Yunani, bukan Romawi, apalagi orang Indonesia. Begitu saudara. Jadi ada yang harus diperbaiki di kalian ini. Saya tahu kalian hanya terlanjur jadi Kristen. Tapi kalau Anda ingin selamat, coba diulang lagi dari nol. Diulang dari nol. Yesus turun ke bumi untuk siapa? Apa tujuannya turun ke bumi? Berdasarkan pengetahuan orang Yahudi dan berdasarkan pengetahuan Yesus sendiri. Jangan berdasarkan pengetahuan bapak-bapak gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu Romawi Yunani, para penyembah dewa-dewa. Begitu Bang, silakan. Silakan Bang Junadi. Ya Bang, ya. Ya. Sejauh pemahaman saya Bang, ya kan. Sebenarnya Yesus itu diutus bukan hanya untuk bangsa tertentu saja, di situ. Ya. Bahkan pemahaman saya itu Yesus itu diutus untuk segala bangsa, untuk semua bangsa yang terdapat di dalam Matius 28 di situ Bang. Nah di situ. Makanya saya membaca Alkitab juga enggak sepotong-sepotong atau enggak hanya surat-suratnya hanya surat-surat tertentu saja kan di situ, atau Injil-Injilnya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kan di situ. Nah itu. Nah pemahaman saya bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam Matius 15:24 itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Saya tahu di situ Bang, di situ. Nah itu. Tetapi Bang, ya kan, di dalam perumpamaan Samaria itu juga di situ, di dalam ketika dalam Matius 8 ayat 10 mengenai perwira Romawi dan perempuan Kanaan kan di situ. Nah itu, tetapi setelah kebangkitan, misi Yesus itu kan menjadi universal kan di situ. Seperti yang saya katakan di dalam Matius 28 ayat 19, ya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku di situ. Juga terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang di situ. Nah kalau setiap orang atau semua orang, ya tidak ada sekat lagi Bang, tidak ada sekat lagi, tidak ada antara orang Yunani dan orang Yahudi, tidak ada lagi hanya bangsa-bangsa tertentu. Nah kalau semua orang ini Bang, berarti kan menyeluruh di sini Bang, semua kan di situ. Ya setiap orang kan di situ, baik dia bangsa apapun, baik dia suku apapun, di situ dia Bang. Nah di situ. Nah kalaupun ya kan, apa yang dikerjakan orang Kristen Bang, kan di situ, yang seperti Abang katakan tadi, ya Kak. Saya melihat di sini Bang, ya kan? Karena keselamatan itu kan adalah anugerah Allah di sini Bang. Ya, yang juga terdapat dalam Efesus di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman di situ Bang, menekankan iman kita supaya ya percaya kepada Yesus Kristus, karena tidak ada jalan lain lagi Bang selain hanya Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 kan di situ. Ya, di situ dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini juga merujuk kepada orang lagi Bang kan di situ.
tidak ada sekat-sekat lagi Bang di situ. Ya, karena keselamatan ini kan bagaimana kita bisa pribadi kita Bang, kan di situ dia. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Pertama dengan percaya, dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itu kita bertobat, berbalik dari segala dosa-dosa kita dan menerima Yesus dalam hidup kita Bang, kan di situ sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lalu juga sesuai dengan ya Roma 10 ayat 9 mengaku Yesus adalah Tuhan di situ Bang. Nah itu. Jadi perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan bagi kita Bang, tetapi karena sudah diselamatkan, makanya iman tanpa perbuatan adalah mati, kan di situ. Nah, ini adalah bukti perbuatan baik, adalah bukti iman yang hidup Bang. Bukan alat menebus dosa saja, bukan menebus dosa bukan menebus dosa dalam perbuatan baik kita. Kita berbuat baik itu karena sudah mendapatkan satu anugerah kan di situ. Makanya hidup dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani kita Bang, hidup menurut ajaran Kristus, mengasihi sesama, menjauhi dosa dan bertumbuh dalam iman. Nah, dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, disitulah orang Kristen itu melihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang harus diterima oleh iman kita dan dinyatakan lewat hidup kita supaya kita berubah, berbuat baik supaya selamat, melainkan diselamatkan lalu berbuat baik. Bukan begitu Bang. Nah, itu intinya. Keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus Kristus Bang. Nah, itu. Saya rasa itu. Ya. Saya rasa itu dari saya Bang. Ya. Memang ada perbedaan tapi saya menghargai aja kan di situ ya. Iya. Saya ingin membacakan dalil di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, supaya kamu melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Apa itu? Taurat. Taurat diberikan kepada kita. Dengarlah hai orang Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, saya tambahkan satu dalil. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkata Musa mati, berkata noise. Noise katanya noise. Lanjut Gurunda. Beliau alena mana? Lagi saya cari. Opo komal ini komal elek gitu ungkat terus. Banyak yang nombak, banyak yang panas di bawah. Dasar Gurunda. Ya mereka ini di Gurunda dimanapun berada, mereka kejar gitu. Dia senang, benci tapi rindu. Kan total ini ya Allah. Kalau nggak suka kan nggak usah ditonton, gampang saja kan. Tapi Gurunda boleh tadi sebelum Bang Junaidi naik lagi dibahas, saya tadi masih punya catatan yang saya tangkap begini. Jangan berikan mutiara kepada babi, itu kan poinnya. Iya. Tadi mengatakan bahwa mutiara itu adalah hikmat pengajaran yang datang kepada utusan Tuhan ya kepada
Abraham, Ishak, Yakub, Ismail sampai Musa dan Daud, bahkan kepada Isa alaihissalam, bahkan kepada baginda Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmat itu diantaranya adalah pengajaran tadi itu berupa Jabur, Mazmur, Injil, tentunya Al-Quran. Tapi kalau bicara tentang Yesus ini kan berbicara tentang Jabur, Mazmur gitu ya, atau Taurat seperti itu ya. Siap. Ternyata betul Bang Juma ini memang luar biasa ya pintarnya gitu ya. Ketika mengatakan bahwa Injil atau Taurat, Mazmur, Jabur ini Injil ini adalah hikmat, betul. Ini saya membaca nih karena saya ini kan sebenarnya penyadatannya udah lama saya simpan. Ternyata Bang Juma ini dengan saya ini nggak jauh beda, pinternya gitu sedikit aja gitu ya. Betul. Kan Pak Bang Juma oratornya pintar gitu. Kalau baca saya di Mazmur 19 ayat 7 dikatakan gini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat, dia bilang. Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa nih Bang Juma ini ketika membahas, dia menarasikan begitu, menginterpretasikan seperti itu. Oke, dia lanjut. Itu aja Bang Juma. Ternyata ada di Mazmur 19 ayat 7. Silakan Bang Juma, ini anak saya bilang ayah terus kacau. Lanjut Bang Juma. Iya, jadi dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut hakam. Hakam itu artinya tindakan yang membuat orang itu memilih untuk bijak, memilih untuk arif, disebabkan karena pengetahuan atau ilmu. Jadi orang bisa bijak, bisa arif karena pengetahuan. Jadi hakam dalam bahasa Ibrani itu artinya hikmat, yang adalah cakupan intisari daripada keilmuan. Sedangkan mereka tidak diberi ilmu, tidak ada kitab yang datang kepada mereka, tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Karena Yesus memang melarang, jangan melemparkan mutiara kepada babi itu. Itu jelas itu. Noise, hujan. Hujan deras, lanjut. Gurunda di sana hujan teman-teman, hujan di Makassar hujan. Ya lanjut, Gurunda. Ya, jadi yang tadi itu teman-teman sekalian di Ulangan 33 di situ dikatakan inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum matinya Musa. Berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, dan ia nampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala, yaitu hikmat atau mutiara atau pengajaran atau ilmu. Sungguh dia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Apa itu? Ilmu. Lalu nomor 4-nya, Musa ini telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub, Ben Yakub, keturunan Yakub. Jadi Taurat yang datang dari Musa, satu ilmu, karena hukum itu adalah ilmu yang menjadi hak milik kepunyaan Bani Yakub. Seandainya ada saudara Junaidi, saya ingin bertanya, apakah hak milik kepunyaan Yakub ini juga kepunyaan Athena dan Romawi? Itu pertanyaan saya. Sampai kalian mengatakan ada di dalam Taurat nubuat, ada di dalam kitab Taurat nubuat untuk Kristen, nubuat untuk Yesus, nebus dosa. Padahal faktanya di dalam kitab Taurat itu sendiri terjemahannya mengatakan Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Ya, hanya karangan kalian sendiri, karena kalian tidak memiliki pegangan. Sekali lagi, ketika ada perintah apa khotbah Yosua 4? Setelah seluruh bangsa selesai menyeberangi sungai Yordan. Apakah seluruh bangsa maksudnya seluruh bangsa orang Indonesia juga ada pada saat itu? Seluruh bangsa, ketika Bani Israel berbicara seluruh bangsa, maksudnya adalah Bani Israel dari 12 suku bangsa itu. Jadi tidak ada kemudian inilah pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud 12 suku bangsa. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel.
Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel, 12 suku bangsa, bukan kepada kita. Makanya tadi tidak ada jawaban teman-teman. Ketika dia menjadikan surat Korintus untuk memurtadkan orang, saya katakan bahwa Korintus itu adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani, bukan untuk yang ada di Indonesia. Nggak ada bantahan. Jadi sekali lagi saya katakan, Saudara Junaidi hanya doktrin, hanya dogma, mengklaim ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan kepada orang Kristen, padahal tidak. Itu ucapan Yesus tidak diberikan kepada anjing dan babi. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti misalnya yang saya terangkan tadi, Yohanes 21 nomor 17, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud di sana adalah Bani Israel. Kemudian ketika dikatakan dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu di situ bukan anjing, kamu di situ bukan babi, kamu di situ adalah domba Israel. Tolong Saudara Junaidi pakai akal, pakai otak. Anda masih ada kesempatan untuk waras, jangan gila permanen. Demikian. Selamat siang, Pak Aldo. Siang. Kristen apa Oten nih, Pak? Kristen. Ah? Kristen. Cite? Apa itu cite, Pak? Silakan, mungkin ada yang ingin mau ditanggapi dari narasi Bang Suma. Silakan. Bukankah aku dan Bapak adalah satu? Ya, silakan disampaikan, Bang. Dari mana aku dan Bapak itu beda? Jelas-jelas satu. Bapak itu pencipta, Yesus manusia. Satu. Bapak itu sumber. Ya, sumber. Alam semesta ini sumbernya apa? Sumbernya. Ya sungai, pegunungan. Segala sesuatu di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Mau dia anaknya ke, tantenya, pamannya, sepupunya, di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Di ufuk yang berbeda, Bapa itu bukan manusia. Dia adalah Khalik, pencipta. Jadi Yesus dan Bapa itu beda, tapi satu misi. Apa itu? Mengajarkan Bani Israel agar kembali menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Misinya itu. Tapi dalam hakikat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana Yesus katakan itu? Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17-18. Aku dan Bapa adalah dua. Silakan sahabat-sahabat, di sini hujan deras. Silakan diambil alih sebentar. Lanjut. Siap, Kurunda. Ya, memang di sini hujan. Tapi yang saya tahu Yesus itu Allah sendiri itu. Itu karena kamu nggak punya mutiara. Kamu tidak bisa membedakan antara beras ketan campur santan dengan tai kambing. Emang ada di Al-Quran bahwa Yesus itu bukan Allah? Yesus itu manusia. Di Al-Quran ada enggak penjelasannya, Bang? Di Al-Quran terkait dengan manusia Yesus itu disebut Isa. Isa itu anak laki-lakinya Maryam. Bagaimana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Tapi kalau di Athena Romawi, dewa melahirkan manusia, manusia melahirkan anak dewa itu biasa. Kalau di Yunani, kalau di Romawi, manusia melahirkan dewa atau manusia separuh dewa itu biasa. Tapi kalau di agama Samawi, sesakti apapun dia, kalau dia manusia itu tak ada inkarnasi, tak ada kemudian teofani, nggak ada. Itu buatan Roma Yunani itu. Yesus ketika datang mengakui kalau dia utusan Tuhan untuk hidup kekal, dia harus diimani sebagai utusan Tuhan doang. Nah, Anda berasal dari agama Romawi Yunani, maka wajar kalau Anda menuhankan manusia separuh dewa.
Gitu. Tapi kan nggak ada penjelasan. Lanjut yang lain. Ini Yesus itu bukan Allah. Cuma lemah Yesus dia, itu lemah, anak tidak Maria. kuat. Silakan lanjut. Siap Gurunda. Di tempat Gurunda ya hujannya teman-temannya. Jadi ya agak-agak noise. Waalaikumsalam. Mungkin Kandita pasiennya di ini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda masih hujan deras teman-teman di lokasinya. Ini Aldus ini, kamu Kristen apa sih, Dos? Aldus, ini dia Kristen apa ini? Aldo. Aduh. Aduh. Lo. Iya, Kristen apa sih kamu nih? Protestan. Protestan. Ya ada enggak gitu di Al-Qur'an ya. Sudah paham nggak apa yang dikatakan Gurunda tadi terkait dengan kamu itu nggak dapat mutiara? Ya kan hanya cuma anak Maryam, utusan, kan cuma gitu. Maksudnya tentang Yesus bukan Allah itu ada nggak di Al-Qur'an? Gimana? Ada. Nggak, dia bilang apa? Dia bertanya, ngomongnya? Kandita. Dia bertanya, ada enggak di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Itu dia bertanya. Yesus bukan Allah di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa kafirlah orang yang menuhankan atau mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Itu. Jadi seandainya lah bukan Nabi Isa, tapi ada manusia yang mengatakan Allah itu manusia, maka dia kafir. Ya. Jadi menurut pemahaman kami umat Islam, kalau Aldus sebagai orang Kristen, maka yang menuhankan manusia itu kamu kafir. Betul? Di Bible, orang kafir itu harus diserahkan kepada mahkamah agama untuk diadili. Matius 5 nomor 22. Enggak, yang tadi di Al-Quran ayat berapa? Al-Maidah 73. Gimana? Ntar saya lihat dulu. Al-Maidah 72. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu Allah ini ya? Iya. Oh iya ada. Ya, kalau di Bible ada enggak Yesus itu adalah Allah? Dan aku dan Bapak itu satu. Bapak itu kan ada Paulus, Pak. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapak nggak mampu berbuat apa-apa juga. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, maka Tuhannya umat Islam menghidupkan Yesus. Ya kan, Yesus ketika jadi manusia kan mencontohi ketika berdoa, bersujud itu mencontohi. Saya nggak nanya itu mencontohi, Bang. Yang kita bahas di sini, Anda meminta, ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Ada. Surah Al-Maidah 72, kamu sendiri baca. Nah, ketika saya minta, ada nggak di dalam Bible itu Yesus itu adalah Allah? Ya kan? Nggak ada. Di dalam Bible itu, Bang, Allah bukan Bapa, Bapa bukan Allah. Nah, ketika Yesus mau disentuh oleh weweknya, Maria Magdalena, jangan menyentuhku deh, aku akan pergi kepada Bapakmu, Bapakku, dan Allahku dan Allahmu. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Papa nggak mampu berbuat apa-apa, bahkan Papa lari. Papa, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, seandainya Papa tidak lari kencang, dia jawab, aku takut. Ya, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, di Lukas 6:12, Tuhannya umat Islam menghidupkan Tuhanmu. KPR 232, Yesus inilah yang dihidupkan oleh Tuhannya umat Islam. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, silakan. Lanjut. Ya ketika disalib kan dia kesakitan, Bang. Hah? Ya kesakitan justru di situ kau berpikir bagaimana mungkin Tuhan dipaku-paku lalu dia nangis kesakitan. Mana sih? Pakai pikiranmu di situ. Kau berpikir dulu, kuncikan akalmu sejenak saja, minimal 1 menit. Coba pakai akalmu coba. Iya itu kan menebus umat manusia itu di atas salib. Terserah dia mau nembus BPKB motor saya, nggak ada urusan. Coba berpikir 1 menit aja. Dia Kau berpikir rela coba. disalib itu kan, dia rela disalib gitu kan. Bagaimana dia rela disalib, dia sembunyi loh, dia nangis loh. Bapak, selamatkan aku Bapak. Dia berdoa kepada Tuhannya untuk meminta keselamatan atau diselamatkan dari kematian. Karena Bapak tidak mampu berbuat apa-apa, maka Tuhannya umat Islam turun tangan menghidupkan Tuhanmu. Itu loh. Tapi ketika Yesus itu mati, itu siapa sih yang mematikannya? Mematikan Yesus ini adalah Hansip Romawi. Yang nyabut nyawa Yesusnya itu. Ya, Hansip Romawi. Mana sih? Ketika Hansip Romawi menombaknya belum berhasil, maka dia racunlah Yesus. Ya, diracun. Baru dia metong. Bapak, semua sudah selesai. Bang, kau baca Yohanes 19, 29 sampai 30. Kau baca coba itu. Abang ini nggak pernah baca Bible ya? Tapi kalau itu kan bangkit, itu pembangkitan itu. Ada Ya bangkit karena Tuhannya umat Islam maha kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saking maha kasihnya Tuhannya umat Islam sehingga menghidupkan Tuhannya Kristen walaupun sudah diacak-acak. Ya toh? katanya ini katanya selamat. Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, kalau Nabi Isa alaihissalam, kalau Yesus Tuhanmu yang dari Yunani itu dibantai dia. Bukan dibantai, emang dianya rela gitu, emang skenario. Bukan rela. Kalau dia rela paman, kalau dia rela ngapain dia sembunyi? Ngapain dia nangis? Tidak ada yang sembunyi orang dia. Kau baca Matius 26 ya 39 dan seterusnya. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Apakah kamu tidak pernah diajarkan oleh pendeta di gerejamu? Padahal siang malam Bang Suma, Kandito, Bandewa, Baal semuanya mengajarkan pendetamu. Makanya di gereja jangan salto-salto, baca Bible. Enggak ada yang salto-salto, enggak. Coba dengan saya Pak, padahal Bo. Ya, silakan. Baik. Pak Albos, pikiran itu kan ibarat yang namanya parasut ya. Pikiran Pak Aldos ini ibarat parasut. Itu harus dibuka dulu, baru bisa dikembangkan Pak. Kami umat Muslim di sini mengajak yang namanya Bapak itu pintar Pak. Mengajak Bapak itu pintar. Tapi tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Juma dan rekan-rekan yang ada di sini semua, yang konon katanya orang-orang Kristen itu pintar, saya mengakui Pak. Bahkan saya secara jujur mengakui antara orang Islam dengan orang Kristen lebih pintar mana? Saya akui lebih pintar orang Kristen Pak. Kenapa? Saking pintarnya Tuhan saja mereka ciptakan Pak. Ada tidak di dalam Islam Tuhan itu diciptakan? Tidak ada Pak. Itulah kelebihan dari orang Kristen. Nah kembali tadi ke ayat yang tadi Pak, yang Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaannya itu satu apa Pak? Aku dan Bapak adalah satu. Satu pribadi. Satu pribadi.
Baik, siap. Tidak bisa dipisahkan. Saya sepakat ya. Ibaratnya kayak kue lapis itu. Waduh, Tuhan disamakan sama kue, Bang. Gimana ceritanya ini? Berdempet 3 itu jadi. Oh, gancet gitu ya. Baik, Bang. Iya, jadi Nah, sekarang Bang, ayat itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu ternyata tidak ada di situ dikatakan satu pribadi, Bang. Silakan Abang baca ayat selanjutnya. Mungkin tahun 2026 nanti terjadi revisi, bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang ayat bantahannya itu, Bang. Coba saya pengen bertanya ke Abang. Di dalam Wahyu 3 nomor 5, di situ Yesus mengatakan di hadapan Bapa. Saya bertanya ke Abang, ketika Yesus mengatakan di hadapan Bapa, artinya satu atau dua, Bang? Saling berhadapan nih. Abang baca dulu, Wahyu 3 nomor 5. Tadi bukankah kita sudah sepakat? Ya harusnya sih 2. Nah, memang 2, Bang, harusnya, Bang, ya. Saya mengajak Abang ini supaya pintar, supaya berpikir. Sebagaimana yang tadi saya katakan, pikiran Abang itu ibarat prasut, masih kusut. Maka dari itu kembangkan dari sekarang, Bang, ya. Nah, ketika Abang mengatakan seharusnya 2, apakah mungkin itu dikatakan 1, Bang? Sementara Yesus mengatakan di hadapan Bapa itu 1 atau 2. Jangan katakan seharusnya, Bang. Gunakan akal Abang di situ, logika Abang. 1 atau 2 di situ? 2. 2, baik. Berarti bantahan yang mengatakan aku dan Bapa adalah 1 itu gugur, Bang, ya. Nah, sekarang, Bang, di dalam Yohanes 5 nomor 26, di situ dikatakan Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Itu artinya 2 atau 1, Bang? 2. 2. Di dalam Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ dikatakan lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Itu 1 atau 2? 2. 2. Terpisah atau gancet itu menurut Abang? Jadi 1 kayak kue lapis itu. Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tidak jadi 1, Bang. Tetapi itu dikatakan 2. Aku dan Bapa adalah 1, dibantah di dalam Wahyu 3 nomor 5, di dalam Kisah Para Rasul 7:55. Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ pun diulangi lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Artinya itu adalah 2 entitas yang berbeda, tidak bisa yang namanya bersatu itu, Bang. Sebagaimana yang Abang katakan tadi. Ya, ternyata itu beda. Nah, itu ayat yang saya sajikan tadi, ternyata Abang bantah semuanya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ketika di dunia Yesus itu Bapa atau bukan, Bang? Bukan. Bukan. Artinya sama atau beda? Sama. Ah, gimana ini? Bukan kok dikatakan sama. Gimana sih otaknya Abang ini? Coba, Bang. Berpikir lagi secara logika, Bang. Ya, berpikir lagi. Ketika Abang tadi mengatakan Yesus itu adalah bukan Bapa, itu artinya, Bang, itu beda, bukan sama. Nggak ada mutiara. Oh gitu, Bang. Siap. Karena gini, Bang, memahami Tuhan orang Kristen itu nggak semudah agama Islam gitu Tuhannya. Harus gitu, sulit gitu memahaminya. Betul, memang harus sulit, Bang. Ya, saya sepakat. Karena Abang berusaha untuk mencocokkan dan berusaha untuk memaksakan Yesus Tuhan. Andaikan Abang mengakui Yesus itu adalah utusan, Bang, utusan, itu sangat mudah, Bang. Tidak mungkin yang namanya Tuhan alam semesta menurunkan satu tuntunan kepada umatnya, yang umatnya itu bikin bingung, yang bikin umatnya itu mempersulit. Tidak mungkin, Bang. Karena kita tahu berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah utusan. Bukan Tuhan, Bang. Bukan. Bagaimanapun Abang mencari celah, menuhankan Yesus menggunakan dalil itu akan dibantah dengan dalil juga. Mana yang harus Abang ikuti? Apakah dalil A? Apakah dalil B? Sementara dalil Yesus mengatakan Tuhan itu tidak ada sama sekali. Orang-orang Kristen itu sangat suka yang namanya ayat remang-remang. Tahu ayat remang-remang, Bang? Ayat remang-remang. Mereka nggak suka yang namanya yang jelas-jelas dalil itu dikatakan secara gamblang. Contoh, Yohanes 17 nomor 3.
Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat gamblang, Bang. Ini ayat jelas, tidak perlu yang namanya ditafsirkan lagi. Tetapi orang Kristen selalu mengambil yang namanya ayat remang-remang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini ayat remang-remang, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ayat remang-remang yang multitafsir. Sementara ketika abang mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu, ternyata bukan satu pribadi ataupun satu hakikat, tetapi mereka adalah satu tujuan. Itu yang benar, Bang. Satu tujuan. Apa tujuan Yesus itu? Menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan semua manusia. Dan tadi Pak Junaidi ketika berbicara dengan Bang Juma, dia mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pun sudah jelas, Bang. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus itu guru. Kecuali kalau di situ dikatakan jadikanlah hamba-hambaku. Itu baru jelas. Di situ pasti itu bisa dikatakan sebagai Yesus adalah Tuhan. Tetapi jelas di sini dalilnya mengatakan jadikanlah bangsa muridku. Posisi Yesus di situ adalah guru. Apakah ayat itu ayat benar? Saya katakan benar. Walaupun ayat itu adalah ayat sisipan. Makna dari ayat itu mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kabarkanlah siapa aku ini. Aku adalah Yesus. Aku adalah manusia. Aku adalah diutus untuk Bani Israel. Itu maksudnya, Bang. Bukan mengabarkan Injil itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan itu. Tetapi ngeri di tombak. Luis, selamat pagi. Tapi kan Selamat pagi. Kemana Bang Dewa? Hilang. Kena dia. Hati-hati ntar diculik Roh Kudus satu. Ya karena Oten gini kan, dah. Oten ini anti kejujuran. Betul nggak, Bang Aldo? Iya, saya juga kan percaya Yesus itu nabi. Yesus itu orang hebat, utusan juga, nabi, raja, Tuhan. Nah, waktu Yesus jadi orang hebat, dia jadi nabi, siapakah Tuhan? Yesus. Jadi Yesus nabi, Tuhan juga. Iya, sekaligus dia. Wah, hebat ini. Maka ya hebat dia itu. Pas sekali nabi, dia Tuhan juga. Ketika dia berdoa, nangis, dia berdoa kepada siapa? itu mengasih contoh itu sebagai manusia. Contoh yang apa? Dia kasih nggak ada yang lihat, sendirian di atas bukit. Nangis dia kok. Nangis, orang nangis. Mama, Papa, sendirian naik di atas bukit. Namanya juga ya manusia mah ada nangis atau kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Dewa? Sahid. Masya Allah, luar biasa. Satu hari sih alhamdulillah ya, satu hari. Makanya Bang Dewa jangan berikan mutiara kepada babi. Ya, itu sudah akibatnya. Babi kok enak. Ya, babi memang enak Bang, karena itu adalah ujian Bang. Karena di dalam Islam itu Bang, Allah menciptakan makhluk itu Bang, ada 3 Bang. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai saudara seiman. Itu adalah tentu kami adalah sebagai umat muslim semua. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk itu untuk dihindari Bang. Apa itu? Contohnya daging babi. Jelas itu adalah ujian. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu untuk kita musuhi. Siapa dia Bang? Iblis laknatullah. Jelas di situ Bang. Kalau misalkan abang mengatakan babi itu enak, nah yang namanya jinah enak tidak Bang? Jinah itu dilarang. Enak Paman. Saya tanya enak atau tidak? Saya tanya Enggak enak. enak atau tidak? Oh gitu. Mana larangannya Bang? Saya akan tunjukkan satu dalil di dalam Bible. Itu ternyata istri sendiri itu boleh digiling Bang. 10 perintah Allah itu kan jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri itu. Oh baik, jangan membunuh. Tuhan yang dibunuh Bang.
Jangan mencuri. Kristen mencuri yang namanya kitab perjanjian lama, Bang, milik Yahudi. Jangan berzina. Aturan pernikahan di dalam Kristen tidak ada aturan sama sekali. Maka Dewa pernah mengatakan Kristen itu adalah ajaran mandiri, Bang. Ajaran mandiri. Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri. Semua aturan-aturan di dalam kekristenan semua dibikin sendiri, Bang. Dibikin oleh manusia, bukanlah dari keinginan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Jelas, kalau misalkan tidak ada aturan di dalam kekristenan mengenai soal pernikahan, apakah itu bisa dikatakan sebagai dikatakan sah? Tidak, Bang. Kristen hanya sah itu di mata negara. Mereka sah aturan negara, tetapi tidak sah di mata yang Maha Kuasa. Apakah ini bisa dikatakan zina? Zina ini, Bang. Zina. Karena tidak ada yang namanya syarat-syarat pernikahannya. Di dalam Islam, alhamdulillah, Bang, kami diberikan tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa syaratnya itu? Yang pertama, jelas akhil balik. Apa itu makna dari akhil balik? Artinya, akal kita sudah sampai, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang sunnah, mana janda, mana perawan. Udah bisa membedakan itu, Bang. Itu namanya akhil balik di dalam Islam dan seterusnya. Nah, sementara aturan di dalam Kristen itu tidak ada sama sekali, Bang. Makanya mereka itu bebas. Boleh melakukan apa saja, boleh mereka itu. Dalilnya jelas. Dalilnya itu apa yang dikatakan oleh Paulus, Bang. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi apa yang dilarang? Nggak ada sama sekali. Ketika Abang mengatakan daging babi itu haram, enak. Loh, bukan kayak yang namanya zina itu enak, Bang. Zina itu enak. Kenapa Abang tidak melakukan? Nah, inilah contoh orang Kristen ya. Ketika mereka itu sakit, contoh mereka sakit kena penyakit gula. Dokter melarang, "Hey, Aldos, jangan makan yang manis-manis." Dia takut. Ketika dia punya penyakit stroke, dokter mengatakan, "Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu." Mereka takut sama aturan manusia. Tapi pada saat aturan dari Tuhan mengatakan, "Jangan pernah makan babi." Bukan cuma makan babi, bukan cuma tidur sama babi, kawin sama babi. Lihat videonya kalau tidak percaya. Kami di sini bukan menghinakan, tapi memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau Kristen nikah, kawin sama babi di gereja. Itu fakta itu. Video AI. Itu kejadiannya ada, Bang, ya. Kejadiannya ada. Bahkan kalau misalkan Abang pengen lihat lagi bete, boleh tidak, Bang, lagi bete? Lagi bete itu jelas tidak boleh. Karena fitrahnya manusia, Allah menciptakan Nabi Adam dengan Bunda Siti Hawa. Berpasangan. Tidak ada sama sekali Allah menciptakan Nabi Adam sama Ujang. Ada nggak? Nggak ada. Allah menciptakan Nabi Adam sama Asep. Allah menciptakan Nabi Adam sama Bang Juma. Nggak ada, Bang, seperti itu. Aturannya jelas, berpasangan. Tetapi lagi bete, buset, Bang. Sekarang lagi marak, Bang. 20 negara di Eropa itu mengesahkan yang namanya lagi bete. Ajaran siapa itu? Satu-satunya agama yang mengesahkan yang namanya lagi bete itu cuma Kristen, Bang. Cuma Kristen. Bahkan boleh tidak mereka melakukan incest? Boleh, Bang. Mereka melakukan incest. Ada nggak yang menikah antara bapak dengan anak? Abang tengok di YouTube, siapa itu McAngel? Siapa itu Denny Hameron? Jadi ajaran Kristen itu sudah di luar nalar, Bang, semuanya, Bang. Aturannya aturan manusia, bukan aturan dari Tuhan. Nah, baik seperti itu. Silakan lanjut pada Albo. Valid ya, Bang Dewa ya. Bang Dewa tadi data valid ya. Luar biasa. Bang Dewa, izin Bang Dewa, kan mereka kan minoritas, Bang Dewa, maaf ya, kasihan ya kan, minoritas. Terus di Eropa sudah punah, di Australia punah, di Amerika juga punah, bahkan Bible sudah dilarang di Amerika. Nah, kenapa nih sampai nih ke minoritas? Istilahnya kalau dagang nih produk yang gagal ya, dijualnya nggak laku. Expired. Ya, expired ya. Jadi kenapa mereka ini tidak laku atau minoritas? Di Indonesia memang dibuat minoritas jangan punah, karena bagi saya nih mereka ini hama ya untuk memakan babi. Kalau dia punah kan siapa yang memakan babi, kan begitu. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa nih mereka minoritas gitu? Kasihan loh, Bu. Ini Bang Dewa kasihan. Silakan Bunda. Bang Dewa. Dewa, kalau Pak Ba yang tanya, Dewa nggak bisa jawab loh. Coba. Kalau itu mungkin ada jawabannya, Pak Lois. Ada jawabannya? Saya jawab ya sesuai dengan
Tadi kan framingnya Bang Dewa dilarang makan babi, tapi Kok dua-duanya giting gini sih? Di Al-Maidah 5 dikatakan semua makanan halal. Tapi di Al-Baqarah 157 babi. Di Al-Maidah berapa, Bang? Tapi kalau Al-Maidah 5, Al-Maidah 5. Al-Maidah. Masalahnya harus kita ikuti karena Oten ini penipu. Ya enggak, kalian kami Ya Tuhan aja dia tipu. Kalau kalian Ya, diajarkan menipu. Oke. Al-Maidah Ya, 5 jangan babi. marah lah, Bang. Janganlah marah, Bang. Biasa-biasa aja. Ya karena ajaran Abang kan kami tidak ada diajarkan. Iya. Nanti saya tunjukkan dalil-dalil. Katakan ya bila ya, Anda dan mengatakan tidak. tadi. Ya, Anda mengatakan Ya tadi. kalian mengatakan babi haram. Iya, di sini Al-Maidah ayat 5. Kenapa ini sudah menipu kok marah? Boleh nggak saya sampaikan dulu di Al-Quran saya ini loh, ya kan? Ya baca Al-Quran kau. Oke. Kau itu. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Ya. Makanan yang baik, Amin. Bang. Amin. Apanya amin? Amin. Ya, amin. Makanan yang baik itu apa, Ya Bang? memang baik. Apa makanan yang baik? Semua Makanan sabar, Bang. Pada hari memang babi nggak ini baik. dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan. Makanan sembelihan. Anda babi bisa pukul disembelih. kepala anjing. Anda ini kan pukul kepala anjing masuk ke karung. Kan bicara babi tadi. Iya, ini bicara anjing. babi. Iya, kan tadi katakan Apa Al-Baqarah lagi? 173. Babi Pindah. haram. Jadi tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Mana ada wahyu Allah begitu? Ini nih diralat dulu Kenapa pernyataannya, Bang. Al-Quran wahyu Allah kenapa? Kenapa sih nge-rap? Kristen- Kayak lagu nge-rap, orang Kristen, lagi nge-rap boleh gitu, nggak? lagu ini. Boleh ada nggak berhentinya itu. sejenak aja jadi manusia? Boleh Santai tuh. gitu loh. Boleh tuh. Ya, Akui gitu. dulu, Dalbo. Teman-teman Kristen, tolong kalau diskusi jangan nge-rap gitu. Nge-rap kayak lagu nge-rap orang itu. Diskusi gantian, santai gitu. Kalian kan minoritas, saya pun Anda minoritas, saya itu kasihan, tapi ya tetap kita harus hormati. Silakan Bang Dalbo. Sabar. Gini, saudara. Akui dulu, Dalbo. Tadi aku menipu loh. Aku minta maaf loh, Dalbo. Boleh? Di mana Boleh. menipunya, Dalbo? Itu kan Al-Quran kamu kau. mengatakan Berarti Al-Quran kau menipu. Iya, Berarti Al-Quran kau ayat menipu 5. kalau menipu. Iya, Ya, Al-Maidah di 5 Al-Maidah ayat 5 kau katakan semua makanan itu boleh. Mana di situ? Ya itu apa terjemahannya di Al-Maidah 5? Ini makanan yang baik. Kan semua itu Apa yang makanan yang baik? Saya tanya, saudara. Babi haram, tapi kalau Iya, nanti ke situ ke Al-Baqarah Bang Lois, 173. santai Bang Lois. Nah, nanti kita ke situ, Bang. Abang Nanti. bertanya, santai Bang ya. Abang bertanya, biarkan Pak Dalbo yang menjawab Bang ya. Jangan kesetanan kayak gitu Bang ya. Santai aja, santai. Nggak jawab kau, Dewa. Itu kan Al-Quran kau, bukan Bukan, saya. ini Al-Maidah Itu- ayat 5 dulu. Iya, sebentar, jawab. santai. Bandingkan dengan Al-Baqarah 173. Itu saya mau tanyakan karena Dewa kan tadi. Iya, santai. Nah, jawab. Santai ya. Bandingkan dengan Iya, santai dulu. Silakan Pak Dalbo, santai dulu. Oke. Karena kita hadapi umat terjemahan itu botol jelek lagi mukanya. Oke. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Apa makanan yang baik, Bang, menurut Abang? Makanan Kalau yang tai baik dimakan itu, Bang, kalau tai dimakan itu makanan juga, Bang. Tapi apakah itu baik? Ya makanya kalau diskusi dengan umat Islam, umat Umi. Jangan kalau nangis lah, pertanyaannya Bang. nanti Jangan Al-Jannah, nangis pertanyaan lah. OGTG. Jangan nangis lah, Bang. Masa Abang ini jelek-jelek begini kok nangis juga ya? Jangan gitulah, Bang. Saya tanya samamu, Bang. Apa makanan baik Kalau itu, Bang? diskusi jangan pakai ayat Al-Jum'ah 2 umat Umi. Astagfirullah, kemana cuplis ini? Bang, saya harapkan abang ini jadi manusia sejenak. Saya enggak loh, kering sudah saya ini. Masa saya mau ludah-ludah melulu sih? Ya kan?
Kau sebutkan aja makanan-makanan baik itu apa saja. Tapi kan kalau udah terpaksa babi juga halal itu. Iya nggak masalah bang, Tuhan aja dimatikan bang, nggak masalah. Hanya perkara itu nggak masalah. Berarti boleh kan makan babi itu. Iya oke. Kenapa pemakan babi di dalam kitab saudara dimusnahkan semua beserta Tuhannya? Kenapa bang? Apa kira-kira alasannya? Enggak, di Al-Quran itu kan kalau terpaksa boleh makan. Kalau di dalam Al-Quran itu konsisten bang. Tidak ada ketika kita dalam keadaan terdesak atau keadaan terpaksa tidak ada makanan lain boleh diperbolehkan, tetapi di dalam Bible apakah ada seperti itu? Tidak, bahkan dimusnahkan beserta teosnya atau Tuhannya. Tuh, sahabat dulu guys ya. Kau baca sekali-kali, kau baca coba Yesaya 66 nomor 17. Kau baca coba bang, baca coba Aldo. Yesaya 66 nomor 17. Kau baca coba. Yesaya. Kau baca coba. Yesaya 66 titik bertindih nomor 17. Baru googling dia. Santai lah. Ini ya, silakan. 66 ayat berapa? 17. Coba. Mereka yang menguduskan, mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya Pak, kenapa pemakan babi ini beserta Tuhannya? Kan Tuhan kalian kan dewa, dewa itu teos. Kenapa Tuhannya Bani Israel memusnahkan Tuhan kalian beserta pemakan babi? Kenapa bang? Silakan. Itu sudah dibatalkan hukum itu. Kenapa bang? Sudah dibatalkan di atas salib hukum. Oh jadi babi ini sudah dihalalkan karena di atas salib. Kalau persinahan? Tidak boleh persinahan. Aku baca lagi Hosea 4:14. Inilah Kristen. Kau baca lagi. Saya ajari kau. Baru kau tanya pendetamu. Kau baca Hosea 4:14. Bahwa persinahan di dalam kekristenan itu tidak ada penghukuman. Itu ya, tidak dihukum. Kau baca coba Pak. Keras-keras bacanya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, ataupun menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat. Kenapa Pak? Itu. Apakah menantu-menantu abang sudah bersundal berdasarkan firman Tuhan? Kok gini ayatnya ya? Jangan tanya aku, masa kau tanya aku? Nah, bagus. Dia mikir itu. Kok gini ya? Jangan terus saja. Ntar, jangan sepotong-sepotong lah. Iya, silakan. Kau sabar dulu loh, nanti giliran kau. Mata ini dua tuyul, yang mana aku bereskan dulu? Saya bereskan dulu tuyul yang satu. Bukan yang ayat 13-nya mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan mantu-mantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinuai, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundual. Apakah abang punya menantu? Apakah abang mampu Kristen mengamalkan data ini? Ini firman Tuhan loh, bukan firman tuyul loh. Ntar aja lah bacanya, males. Kau bacalah, aku ini sudah gak apa ini, kenapa? Coba baca ulang nih. Udah tadi, udah. Kenapa bang? Enggak, dia bagusan seperti itu. Padahal
Pak Aldo bagusan tidak berani jawab daripada nanti ini ya Pak Aldo ya. Bagusan seperti itu. Takut salah jawab. Baik, nggak apa-apa ya. Saya makanya tertarik dengan yang namanya diskusi soal Pak Aldos ini, Pak Aldos. Ya, kembali lagi ke masalah babi tadi ya, Pak Aldo ya. Nah, tapi sebelum itu, gini loh, Pak Aldo. Allah itu kan menciptakan. Nggak ada yang tanya kenapa kau, Allah Pak. menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa cuma satu mulut? Sebentar, Pak Luis. Sebentar, Pak Luis ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebenarnya pengen menjawab, cuma karena ente begitu, ya mohon maaf ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita itu banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Mengenai soal daging babi ini, terkadang ya, orang berhenti makan garam karena mereka takut akan tekanan darah tinggi. Ada orang yang berhenti makan manis karena takut yang namanya penyakit gula. Tapi kenapa tidak mau berhenti makan haram? Karena mereka sama sekali tidak takut sama aturan Tuhan. Mengenai soal daging babi ini, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dalbo, ternyata itu adalah bagian daripada ilmu sen, Pak Aldo. Apakah ketika yang namanya Allah melarang kepada umat muslim, kepada baginda Nabi Muhammad untuk tidak mengkonsumsi yang namanya daging babi, apakah pada saat itu ada penelitian? Pada saat itu tidak ada sama sekali penelitian. Ada kandungan apa dengan babi ini? Umat muslim tidak perlu itu. Tidak perlu yang namanya mempelajari kenapa babi itu haram, kenapa. Tidak perlu kami. Kenapa? Kami ini adalah seorang hamba. Ketika Allah memerintahkan kepada kita jangan pernah yang namanya mengkonsumsi babi, kami berhenti di situ. Kami tidak mengkonsumsi. Dan ternyata itu adalah bagian dari ilmu sen. Siapa yang meneliti itu semua? Yang meneliti itu semua itu adalah orang-orang kafir di abad ke-16. Sampai mereka penasaran semua, ada apa dengan kandungan isi babi ini? Ada apa dengan daging babi ini? Sampai umat muslim itu dilarang untuk mengkonsumsi. Ternyata orang-orang kafir itu menemukan yang namanya berbagai macam kejelekan yang ada di dalam babi. Contoh, watak babi itu tidak bagus. Setelah itu mengandung yang namanya cacing pita. Terus kantung urinnya itu cepat bocor dan lain sebagainya. Nah, babi ini adalah bagian daripada ilmu sen. Apakah ilmu sen di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk seorang Mahadewa? Bukan. Apakah ilmu sen di dalam Al-Quran diperuntukkan untuk Bang Juma, untuk Pak Dalbo, untuk Bang Tri, untuk Pak Baal? Bukan. Bukan. Ilmu sen di dalam Al-Quran bukanlah diperuntukkan untuk umat muslim yang dimana mereka percaya dengan yang namanya Al-Quran. Apalagi mereka yang jauh dari peradaban. Bukan untuk mereka. Tetapi ilmu sen di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir, di mana mereka sangat suka, sangat cenderung dengan yang namanya meneliti. Semua ilmu sen di dalam Al-Quran tidak ada satupun juga yang terbantahkan oleh orang-orang kafir. Apalagi yang namanya teori, mungkin abang di sini tahu Pak Aldos ya, teori Big Bang. Teori Big Bang itu apakah sejalan dengan Al-Quran? Alhamdulillah sejalan dengan Al-Quran. Tetapi di dalam Bible tidak ada yang namanya teori Big Bang. Adanya apa? Teori gangbang. Ada kalau teori gangbang. Tutorialnya ada. Tidak percaya? Silakan buka Ayub 31 nomor 10. Itu teori gangbang. Silakan Pak Aldo. Sudah. Pak Aldos. Ya, sudah Dewa. Ya. Kita bicara fakta ya. Pak Aldos. Dewa, Tolong bicara dibaca. fakta. Yang suka makan babi itu Ayub, orang Cina, Bang. Ya, Ayub 31. Ya. Kenapa Sebentar, orang Lois. Cina umurnya Nanti, panjang-panjang? Lois. Nanti. Dan yang menguasai. Saya lagi tertarik sama Aldo saja. Sama ente. Sama ente nanti dulu ya. Kita bereskan satu-satu. Ya. Baik, di dalam Islam ada yang namanya teori Big Bang, sementara di dalam Kristen ada teori gangbang. Tutorialnya Dewa kasih tahu, Ayub 31 nomor 10. Silakan baca. Bacain aja, Bang. Oh baik, saya baca ya. Di dalam Ayub 31 nomor 10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Silakan dibaca dulu makanya. Pantas gak ada yang namanya firman Tuhan mengatakan seperti itu? Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah
orang-orang di sini ya, artinya banyak ya. Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. ini teori gengbeng. Ini yang dikatakan Trisam. Jangan kalau Tuhan berfirman begitu. Alhamdulillah, Pak Aldos. Satu lubang lah rame-rame bang. Itu masalah. Baik Pak Aldos, begitu Pak Aldos ya. Saran saya silakan Pak Aldos baca lagi mengenai soal Bible-nya. Terkadang itu kan kenapa? Ya. Ya lanjut. Aduh, nge-lag lagi nih. Ya, saran saya belajar lagi Pak Aldo ya. Belajar lagi, pergunakan yang namanya akal di situ, pergunakan yang namanya pikiran di situ. Apakah benar ada yang namanya firman Tuhan mengatakan seperti itu? Semua ilmu sains yang ada di dalam Bible semua pun dibantah oleh manusia. Artinya Tuhan mereka itu yang konon katanya berfirman di dalam Bible, ternyata itu semua dibantah, diprotes oleh alam dan oleh manusia. Contoh, ayat yang selalu dibawa oleh orang-orang Kristen, cerdiklah seperti ular, liciklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Apakah ini tidak dibantah ilmu sains ini? Dibantah bang, ilmu sains ini. Ternyata terjadi yang namanya kesalahan. Cerdiklah seperti ular. Abang klik di Google, apakah binatang paling cerdik itu ular? Ternyata bukan bang. Binatang paling cerdik itu adalah rubah. Nah, tuluslah seperti merpati. Apakah binatang yang paling tulus itu adalah merpati? Ternyata dibantah adalah lumba-lumba hidung botol, dan yang kedua itu adalah guguk. Jadi semua artinya semuanya, artinya itu bahwa teori-teori ataupun ketetapan yang ada di dalam Bible itu banyak terjadi yang namanya kontradiksi dan kesalahan, bang. Kalau sudah terjadi kontradiksi atau terjadi yang namanya kesalahan, apakah masih pantas dikatakan sebagai kitab suci? Tentu tidak pantas dikatakan sebagai kitab suci, bang. Ya, baik, padahal Bu, dilanjut itu aja mungkin. Kayaknya bagus ini sama Pak Aldos ini. Silakan Pak Aldos. Coba Tapi Pak, Pak tapi kan Luis. kalau di Muslim itu ada yang bilang Nabi Isa lagi. Ada yang bilang Nabi Idris mati, ada yang bilang masih hidup. Nabi Ilyas mati, ada yang bilang masih hidup. Itu gimana sih? Kontradiksi enggak kalau gitu? Bang Juma monitor. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai kisah-kisah soal Nabi Idris, Nabi Ilyas, ada yang mengatakan Nabi ini masih hidup, terus ada juga yang mengatakan Nabi itu sudah meninggal. Itu hanyalah pendapat, bang. Itu pendapat. Mengenai soal kebenarannya seperti apa, wallahu alam. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah tahu, sayangnya Allah tidak memberitahukan kepada saya, bang. Saya tidak berani untuk melakukan yang namanya spekulasi. Apakah ada pendapat-pendapat lain yang saling bertentangan? Ada, bang. Contoh kayak gini, bang. Di dalam hadis ya, yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara itu bicaranya cadel, bang. Cadel, tidak bisa bilang R. Tapi ada lagi satu pendapat yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara gagap. Mana yang benar? Wallahu alam, kami tidak tahu. Ada lagi pendapat, bang. Ini hanya pendapat, bang ya. Siapa manusia yang paling tampan di dunia? Ini ada 3 pendapat di sini. Dan pendapat yang 3-3-nya ini, semuanya ini menguatkan. Memang saling berbeda semuanya. Yang pertama, ternyata orang yang paling tampan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dikatakan Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Adam itu diciptakan langsung, disentuh langsung oleh tangan cantiknya milik Allah. Ini metafora, bang ya, metafora ya. Nah terus ada lagi yang mengatakan ternyata manusia yang paling tampan itu adalah Nabi Yusuf, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Karena setengah keindahan surga terdapat di wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam.
Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu jatuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa katakan demikian? Karena baginda adalah kekasihnya Allah, adalah orang yang terdekat, manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita tahu pada saat Nabi Yusuf alaihissalam diutus ke dunia dengan ketampanannya, semua hijabnya itu ketika di dunia Allah buka semua hijabnya. Allah buka sampai semuanya itu melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, ketampanan Nabi Muhammad itu Allah tutup itu hijabnya. Hanya 1% dibuka itu. Andaikan dibuka ke semuanya bang, ke semuanya hijab Nabi Muhammad, ketampanannya, niscaya semua orang pasti akan bunuh diri bang. Itu seperti itu bang. Ya, jadi banyak pendapat-pendapat seperti itu. Nah, mana yang benar? Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu yang benar yang mana. Ya, itu hanyalah sebatas ilmu pengetahuan aja. Begitu bang. Silakan bang Aldos. Gurunda, assalamualaikum. Gurunda, masih hujan di sana? Beliau lagi hujan-hujanan katanya, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor, Gurunda. Kirain hujanan bang. Enggak. Yang lagi, keempat Mas. yang tampan siapa? Bang Bom-bom. Soma. Saya. Oh iya. Bom. Kira-kira penyampaian Dewa benar nggak bang seperti itu bang? Karena Dewa membaca dari hadis mengatakan seperti itu bang. Anggap saja benar. Tapi kenapa Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dijulukinya alaihissalam? Salah. Kenapa kalau Nabi Muhammad pakai SAW gitu? Yang itu semoga kan, masih semoga itu kalau SAW itu. Ilmu dari mana? Bicara itu jangan taruh kapas di mulut. Semoga Allah melimpahkan. Kalau AS kan salam sejahtera atasnya. Waduh, ilmu dari mana itu? Yang saya tahu sih. Oh, pengetahuan Anda itu karena Anda tidak memiliki mutiara. Itu bang. Iya dong. Itu fakta. Fakta itu bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara, agama saudara, itu ini tidak memberikan ilmu kepada di luar Yahudi. Seperti itu adanya. Makanya kalian tuh tidak bisa memahami tentang kebenaran. Kalau hal-hal yang bersifat duniawi, ya kalian paham. 1 tambah 1 tambah 1. Ketika dia bersifat duniawi, kalian paham. Sama dengan 3. Tapi ketika berbicara agama, maka sama dengan 1. Jadi agama kalian itu membuat kalian itu jadi blow on. Tidak membuat kalian cerdas. Karena mutiaranya nggak ada gitu loh. Sahabat Emira Sukran.